Kita hidup di sebuah era yang paradoksal. Belum pernah dalam sejarah peradaban, manusia tuh memiliki begitu banyak platform untuk menyuarakan pikiran kita, membagikan karya, dan terhubung satu sama lain. Namun, di saat yang bersamaan, sebuah epidemi tak terlihat itu menyebar luas. Kecemasan sosial. Sebuah kekuatan yang tak kasat mata seolah menjadi belenggu yang menahan jari kita untuk menekan tombol publish, yang membuat suara kita tercekat saat ingin menyampaikan ide. Kekuatan itu adalah kekhawatiran atau penilaian, momok yang kita kenal sebagai takut dijudge. Pertanyaan fundamentalnya bukanlah apakah kita merasakannya, tetapi mengapa ia memiliki cengkraman yang begitu kuat. Seringkali kita salah mendiagnosisnya sebagai kelemahan karakter. Hari ini, saya akan mengajak kalian untuk menolak diagnosis yang keliru tersebut. Kita akan melakukan sebuah pembedahan intelektual untuk membongkar anatomi dari rasa takut ini. Kita akan menelusurinya hingga akar biologis dan lapisan budayanya. Bukan untuk sekedar tahu, tetapi untuk meraih sebuah pemahaman mendalam yang membebaskan. Mari kita mulai perjalanan ini. Bagian pertama, akar revolusi. Sistem deteksi suku kalian. Untuk memahami ini, kita perlu memutar waktu. Bayangkan kehidupan nenek moyang kita di sabana Afrika. Otak mereka didesain dengan satu prioritas utama, bertahan hidup. Dan aturan nomor satu untuk bertahan hidup adalah jangan pernah sendirian. Di dalam otak kita ada sebuah pusat alarm bernama amigdala. Amigdala, nenek moyang kita, terprogram untuk berteriak paling kencang saat mendeteksi tanda-tanda penolakan dari kelompok. Mengapa? Karena penolakan atau pengucilan pada masa itu bukanlah sekedar rasa sakit hati. Itu adalah vonis mati. Sistem alarm purba inilah yang saya sebut sebagai sistem deteksi suku. Ia terus-menerus memindai lingkungan, bertanya, apakah aku diterima? Apakah posisiku di sini aman? Sistem ini tidak pernah diupdate. Ia masih berjalan di sistem operasi otak kita. Disinilah letak masalahnya. Para ilmuwan menyebut ini adalah mismatch teori atau teori ketidakcocokan. Bayangkan sebuah sistem keamanan super canggih dari zaman batu yang dipasang di sebuah kota metropolitan masa depan. Sistem itu akan terus-terusan menyalakan alarm palsu. Itulah yang terjadi pada kita. Tidak dibalas chat, jumlah likes yang sedikit, komentar negatif. Semua itu dibaca oleh sistem deteksi suku kita sebagai sinyal bahaya eksistensial, sinyal pengucilan yang mematikan. Bagian 2 adalah gema kultural. Jika evolusi adalah fondasi bangunannya, maka budaya adalah arsitektur dan interiornya. Sistem deteksi suku yang sudah sensitif itu kemudian dibentuk dan diperkuat oleh lingkungan budaya kita. Di banyak budaya barat yang individualistis, motonya adalah be yourself. Berbeda itu keren. Namun, di konteks budaya timur seperti di Indonesia, kita memiliki teknologi sosial yang berbeda. Kita punya konsep seperti jaga perasaan. Ini adalah mekanisme luar biasa untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh empati. Namun, ada harga yang harus dibayar. Teknologi sosial ini menciptakan sebuah gema kultural yang memperkuat bisikan otak purba kita. Pesannya menjadi jangan terlalu menonjol. Jaga keharmonisan, pikirkan apa kata orang. Akibatnya, garis antara ekspresi diri dan egoisme menjadi kabur. Dan garis antara menjaga harmoni dan menekan diri menjadi sangat tipis. Tekanan untuk konformitas menjadi sangat masif. Bagian ketiga, kerangka kerja praktis. Memahami dua kekuatan ini, biologi dan budaya, adalah langkah pertama menuju kedaulatan psikologis. Langkah berikutnya adalah intervensi sadar. Ini bukan tips, ini adalah strategi. 3 lapis strategi untuk merebut kembali kemudi dari program otomatis. Strategi pertama, latih otot kesadaran. Saat gelombang cemas itu datang, tugas pertama kalian adalah tidak tenggelam. Cukup amati. Namun, mari kita tambahkan satu langkah yang lebih kuat. Beri label. Katakan pada hati, saya sedang mengidentifikasi munculnya pola pikir cemas. Atau ini adalah program sistem deteksi suku yang sedang aktif. Memberi label pada sebuah pengalaman emosional menurut neurosaintis Dr. Dan Siegel secara harfiah memenangkan sirkuit amigdala. Kalian memindahkannya dari pengalaman emosional mentah menjadi objek observasi. Strategi yang kedua, kuasai teknik membingkai.
Dalam setiap situasi, siapa yang mengontrol bingkai atau frame, dialah yang mengontrol hasil emosional. Secara otomatis, otak kita membingkai situasi ini sebagai ujian. Apakah aku cukup baik? Tugas kita adalah merebut kembali kendali dan mengganti bingkai tersebut. Ganti bingkai ujian dengan bingkai eksperimen. Aku ingin lihat apa yang terjadi jika aku posting ini. Atau kalian gantinya dengan bingkai latihan. Ini adalah kesempatan untuk melatih keberanian. Atau bingkai kontribusi. Siapa tahu ada satu orang yang terbantu dengan ini. Nah, dengan mengganti bingkai akan mengubah seluruh permainan. Yang ketiga adalah bangun pusat kendali internal. Ini adalah latihan visualisasi aktif untuk membangun sebuah benteng mental. Ini butuh latihan, tapi hasilnya permanen. Sekarang, saya undang kalian untuk pejamkan mata sejenak. Bayangkan di pusat pikiran kalian ada sebuah ruangan. Mungkin seperti ruang kendali di film fiksi ilmiah. Dengan dinding kedap suara dan sebuah kursi komando di tengahnya. Ini adalah pusat kendali kalian. Di luar dinding kaca yang tebal itu, kalian bisa melihat badai data seperti opini, komentar, penilaian, ekspektasi. Semua berlalu lalang tanpa suara. Di dalam, suasananya tenang. Di kursi komando itu, duduklah versi diri kalian yang paling bijak, tenang, dan berani. Dari pusat kendali inilah kalian membuat sebuah keputusan. Bukan dari tengah badai di luar. Biasakan diri untuk masuk ke ruangan ini setiap pagi atau sebelum melakukan sesuatu yang penting. Perkuat benteng ini setiap harinya. Jadi, mari kita rangkum perjalanan kita ya. Rasa takut akan penilaian bukanlah cacat dalam karakter kalian. Ia adalah sebuah program kuno yang diamplifikasi oleh gema kultural dan berjalan secara otomatis. Tetapi pembahasan ini membawa sebuah implikasi yang luar biasa. Jika itu adalah sebuah program, maka ia bisa dikelola. Kalian bukanlah korban dari program ini. Kalian adalah arsitek dari respons kalian. Sebagai langkah nyata dari pemahaman ini, saya ingin menantang kalian semuanya. Bukan sekedar tantangannya. Anggap ini sebagai deklarasi kedaulatan psikologis kalian. Minggu ini, pilih satu tindakan ekspresif yang selama ini kalian tahan. Sebelum melakukannya, kunjungi pusat kendali kalian, ganti bingkainya dari ujian menjadi latihan, lalu amati saja apa yang terjadi sebagai seorang ilmuwan yang sedang meneliti. Oke, terima kasih telah menyediakan waktu dan atensi kalian untuk sebuah pembahasan yang penting ini. Teruslah berpikir kritis dan teruslah berevolusi secara sadar. Sampai jumpa.